warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan diri sebelumnya, kami mahasiswa ITS NU Lampung yang jurusan Teknologi Informasi, yang beranggotakan saya sendiri Dwi Singgi Sulistiono, kemudian ada Bapak Adiana Putra, ada Ibu Elpa Nurhasana, kemudian ada Al-Fatah Gani Usman dan Puspita Cahyani. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan sistem yang baik bagi perusahaan, di mana penerapan sistem yang baik itu merupakan suatu kesuksesan suatu perusahaan. Sistem yang efisiensi dan efektif dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk yang silahkan. Mengapa sistem yang baik itu penting? Iya. Efisiensi, mengotomatiskan tugas-tugas rutin, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses bisnis. Produktivitas memungkinkan karyawan fokus pada tugas yang lebih strategis, meningkatkan output, dan mencapai target lebih cepat. Kemudian kualitas, memastikan data akurat, konsisten, dan mudah diakses, sehingga keputusan bisnis dapat diambil berdasarkan informasi yang valid. Kemudian inovasi, mendukung pengembangan produk dan layanan baru, serta adaptasi terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, kolaborasi, memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar tim, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selanjutnya, contoh sistem yang baik. Sistem ERP, Enterprise Resource Planning, mengelola seluruh aspek bisnis, mulai dari keuangan, produksi, hingga SDM. Selanjutnya, CRM atau Customer Relationship Management, mengelola hubungan dengan pelanggan, mulai dari akuisisi hingga retensi. Selanjutnya, SCM, Supply Chain Management, mengelola rantai pasok dari pemasok hingga pelanggan. Selanjutnya, BI, Business Intelligence, mengolah data menjadi informasi yang bermakna untuk mendukung pengembalian keputusan. Selanjutnya, di sini ada tips penerapan sistem yang baik bagi perusahaan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan biasa kita menentukan sistem apa yang paling bagus sesuai dengan kebutuhan yang tersedia di pasar. Ada juga pilih vendor yang tepat atau cari vendor yang berpengalaman dan memiliki solusi yang sesuai dengan target pasar. Selain itu ada juga libatkan seluruh stakeholder, pastikan semua pihak terlibat dalam proses implementasi. Selain itu ada juga latihan dan pelatihan. Berikan pelatihan kepada karyawan agar dapat menggunakan sistem dengan baik. Selanjutnya ada juga evaluasi. Evaluasinya itu evaluasi secara berkala. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan sistemnya relevan dan lebih efektif. Kemudian ada tantangan yang sering muncul saat menerapkan sistem dalam perusahaan dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu yang pertama ada resistensi terhadap perubahan. Solusi melibatkan karyawan sejak awal dalam proses pengenalan dan implementasi sistem. Yang kedua, ada biaya yang tinggi. Solusinya adalah lakukan analisis biaya, manfaat yang cermat. Yang ketiga, ada kompleksitas sistem. Solusinya ialah mulai dengan modul yang paling penting terlebih dahulu. Lakukan implementasi secara bertahap dan sesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Yang keempat, kualitas data yang buruk. Solusinya ialah bersihkan dan validasi data sebelum migrasi ke sistem baru. Kurangnya keahlian ialah solusinya rekrut tenaga ahli atau berikan pelatihan kepada karyawan yang ada.
Yang keenam, integrasi dengan sistem lama, yaitu solusinya rancang integrasi yang baik antara sistem baru dan sistem lama. Pastikan data dapat ditransfer dengan lancar. Yang ketujuh, ada keamanan data. Solusinya ialah implementasikan sistem keamanan yang kuat. Lakukan audit keamanan secara berkala dan latih karyawan tentang keamanan data. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. terima kasih.